Bab 2816. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Tidak, saya sudah menjaga di sini selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah mendengar dia memiliki hobi ini. Ini benar-benar hobi yang aneh. Apakah kamu menunjukkan pantatmu padanya? Mendengar kebodohan Lu Chen, penjaga itu merasa ragu dan terus bertanya. Tentu, lihat saja, saat kamu melihatnya, kamu menghargaiku. Lihat aku untuk mendapat manfaat. Hanya dengan memperhatikanku aku bisa keluar hidup-hidup. Lu Chen membuka mulutnya untuk berbicara omong kosong, dan berkedip, itu disebut pemanen kehidupan manusia. Jadi begitu, penjaga itu tiba-tiba menyadari, jika tidak mungkin menjelaskan mengapa Lu Chen keluar hidup-hidup di bawah kekuatan ilahi, bukan mayat yang dikirim keluar gua. Pada saat itu, ada pancaran kegembiraan di wajah penjaga itu, dan dia mengikuti niat Lu Chen dan pergi ke dalam gua untuk memperlihatkan pantatnya. Linghua melihat apa yang dipikirkan penjaga itu, dan segera menarik Lu Chen untuk berlari keluar, dan melontarkan kalimat kepada penjaga itu, jangan percaya apa yang dia katakan, dia hanya bercanda denganmu, jika kamu percaya, kamu akan mati kematian yang menyedihkan. Manusia Lu Chen, bajingan sekali, jangan biarkan aku bertemu denganmu lain kali. Ketika Linghua menyebutkannya, penjaga itu sadar, dan sangat marah hingga dia langsung berteriak padanya. Linghua menarik Lu Chen jauh-jauh, dan tidak diketahui apakah dia mendengar omelannya. Setelah beberapa saat, Linghua menyeret Lu Chen ke tepi lembah, memperlambat kecepatan, dan memarahi Lu Chen, penjaga itu tidak punya keluhan denganmu, kenapa? Kamu membodohinya, dia benar-benar percaya omong kosongmu, kalau dia benar-benar berlari ke dalam lubang. Lakukan apa yang kamu katakan, dan kamu akan membunuhnya. Petik 2. Orang itu memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Saya berbicara omong kosong dengannya, tapi saya tidak berharap dia mempercayainya. Dia benar-benar tidak punya otak. Lu Chen menggelengkan kepalanya dengan marah, dan berkata sambil tersenyum, namun, aku tahu kamu tidak akan mati. Bagaimanapun juga, Anda adalah anggota klan Anda. Kamu harus mengingatkan dia bahwa dia tidak bisa mati. Perutmu tidak enak, berbahaya berteman denganmu. Linghua berkata dengan marah, salah, tidak berbahaya menjadi temanku, tetapi berbahaya untuk menjadi temanku, musuhku. Lu Chen tersenyum tipis, menjadi musuhmu tidak berbahaya, itu disebut kematian tanpa tempat untuk mati. Kata Linghua, kamu bukan musuhku, kamu tidak perlu khawatir. Lu Chen tersenyum, mari kita mulai urusannya. Linghua menegakkan wajahnya, dan berkata, tinggal 1 bulan lagi, bisakah jalan menuju alam atas diperbaiki? Dan berkata, itu tergantung pada kemampuan Fei Long. Jika dia tidak bisa mengatasinya, saya tidak akan menyerah. Jika kamu benar-benar tidak bisa memahaminya, kamu harus pergi lebih awal dan membawa legiun fanatik keluar dari Penglai Wonderland. Linghua melanjutkan, meskipun dia mengingkari janjinya, dia serius. Ketika tenggat waktu tiba, dia tidak akan menemuimu. Dia benar-benar akan menghancurkan negeri ajaib Penglai. Dia akan membunuh semua orang di sana. Kamu tidak boleh tinggal di negeri ajaib Penglai dan menunggu sampai mati. Petik 2. Dia adalah dewa, dan 4 negeri ajaib besar bisa dihancurkan, dan tidak masalah kemana aku pergi. Kata Lu Chen, jalan menuju surga. Sambil berjalan, Linghua berkata, kamu harus pergi ke jalan Tongtian, dan dia tidak akan melakukan apapun padamu. Dia tidak akan pernah berani pergi ke jalan Tongtian. Jalan abadi Tongtian adalah tempat di mana hanya makhluk abadi tingkat tinggi yang bisa pergi. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, aku bahkan belum melangkah ke Golden Immortal, jadi tekanan dari Gaussian di jalan Tongtian, aku pasti tidak tahan. Kamu punya banyak sarana, dan setidaknya kamu bisa melewatinya. Itu lebih baik daripada tinggal di Penglai Wonderland. Kata Linghua, bahkan jika aku bisa melewatinya, bagaimana dengan saudara-saudara di Legiun? Mereka tidak memiliki kemampuanku. Mereka tidak dapat menahan tekanan dari dewa besar di jalan Tongtian, dan mereka pasti tidak akan bisa pergi. Saya tidak akan meninggalkan saudara-saudari saya di Legiun dan melarikan diri sendirian. Itu bukan karakter saya, kata Lu Chen. Tidak ada jalan menuju alam atas, dan jika kamu tidak pergi, kamu akan mati. Aku tidak ingin melihatmu mati. Linghua mengerutkan kening, dan ada sedikit kecemasan di wajahnya, tapi dia tidak tahu bagaimana mengatasinya. Karena kamu tidak ingin melihatku mati,
bagaimana kalau kamu mati bersamaku dan naik ke surga bersama? Lu Chen sebenarnya mengatakan itu. Jika kamu ingin aku mati bersamamu, aku bisa menemanimu. Linghua setuju, dan bahkan percaya pada hantu Lu Chen. Bukannya aku ingin kamu menemaniku, tapi kamu ingin menemaniku. Lu Chen mengatakannya lagi. Jika kamu tidak di sini, aku tidak hidup. Linghua hendak mengungkapkan isi hatinya, tetapi tiba-tiba menemukan seringai di sudut mulut Lu Chen, dan segera tersadar, bahkan jika hidupku membosankan, aku tidak akan pernah menemanimu. Perjalananmu menyenangkan, dan aku tidak akan mengirimmu. Hei, kamu setuju untuk mati bersama, kenapa kamu tiba-tiba menarik kembali kata-katamu? Lu Chen terkejut. Alasan kenapa dia membodohi Linghua bukan untuk mengolok-olok Linghua, dia hanya ingin Linghua mengungkapkan isi hatinya dan langsung menembus selaput tipis yang memisahkan mereka berdua. Jika selaputnya tidak pecah, dia dan Linghua akan tetap berteman, dan akan sulit untuk melangkah lebih jauh. Nyatanya, dia juga berpikir untuk menyodok membran itu sendiri, tetapi menurutnya itu tidak cocok, karena takut mengacaukannya. Linghua adalah ratu klan roh di dunia fana. Dia telah menjadi ratu sejak lama, dan dia memiliki rasa superioritas yang kuat. Dia jauh lebih sombong dari yang lain. Ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan sesuai dengan rutinitas, jika tidak maka akan mudah merugikan diri sendiri. Terlebih lagi, dengan Waner dan Ming Yue di sisinya, apakah dia berani mengatakan itu? Karena aku terlalu malu untuk mengatakan ini, aku hanya bisa membiarkan Linghua melakukannya sendiri, dan itu adalah masalah yang biasa. Kamu berbohong padaku, kenapa aku harus mati bersamamu? Linghua berkata dengan marah. Karena aku ingin mati bersamamu. Lu Chen mengetahui bahwa Linghua telah mengetahuinya, jadi dia tersenyum canggung dan berkata begitu. Kamu boleh menyerah, aku tidak akan mati bersama orang jahat. Linghua mengerutkan kening, dan ada amarah yang membara di matanya yang indah, seolah dia ingin membakar Lu Chen sampai mati. Jangan khawatir, orang baik tidak berumur panjang, dan orang jahat tidak pernah mati. Jika aku, orang jahat, bisa hidup selamanya, maka kamu harus tinggal bersamaku daripada mati. Lu Chen tersenyum, mengetahui bahwa dia telah mengacaukan permainannya, jadi dia tidak punya pilihan selain berkata, "Oke, aku tidak akan bermain denganmu lagi, bagaimanapun, dalam sebulan, aku akan membawa jalan yang bisa digunakan ke alam atas dan biarkan dia memenuhi keinginanku." Lalu apa yang kamu harapkan darinya? Mendengar ini, Linghua hanya setengah lega, dia penasaran dengan keinginan Lu Chen, tidak bisa menahannya untuk beberapa saat, dan bahkan bertanya. Aku ingin wanita tercantik di Spirit Rache. Lu Chen berkata dengan serius. Erotis. Wajah cantik Linghua memerah dalam sekejap, alisnya berkerut dalam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meludahi Lu Chen. Lagi pula, jangan khawatir, aku akan membuat permintaan ini, dan dia pasti akan membantuku mewujudkannya tanpa usaha apapun. Kata Lu Chen, situasimu terlalu kecil, dan kamu tidak kekurangan wanita, jadi keinginanmu sia-sia. Linghua berkata dengan marah lagi, kesempatan yang luar biasa, kamu setidaknya harus meminta artefak atau harta karun dari alam atas. Dan bukan seorang wanita, apakah polaku kecil? Menurutku tidak ada yang kecil, sebaliknya menurutku besar. Wanita ini sangat penting bagiku. Harta apapun di depannya adalah sampah, dan tidak boleh dibandingkan dengan dia. Lu Chen menatap Linghua dan menjawab dengan senyuman. Itu hanya omong kosong. Wajah Linghua menjadi semakin merah, dan dia berjalan lebih cepat, meninggalkan Lu Chen, tidak ingin berbicara dengan Lu Chen. Saya tidak berbicara omong kosong. Lu Chen menghela nafas, bergegas mengejar, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia sudah keluar dari lembah, tepat pada waktunya untuk melihat Waner dari luar lembah muncul. Terlebih lagi, Waner diikuti oleh seorang pria dan seorang wanita, mereka adalah kenalan lama lagi. Orang tua buta dan Ling Yin abadi. Setelah bertahun-tahun mengalami kesulitan, sepasang kekasih lama kini bersama dan memutuskan untuk tinggal di Chao Tianlin selamanya, dan mereka tidak dapat dipisahkan sepanjang hari. Lu Chen secara alami sangat gembira bertemu dengan orang tua buta itu, dan bahkan tinggal selama beberapa jam, hanya untuk berbicara panjang lebar dengan orang tua buta itu. Di dunia fana, Lu Chen menerima bantuan dari orang tua buta itu. Dua pedang terakhir, yang merupakan keterampilan tempur paling kritis, diajarkan kepadanya oleh orang tua buta, sehingga dia mampu menyapu dunia. Karena, Lu Chen juga memiliki ide untuk membalas budi orang tua buta itu,
ingin mengembalikan keterampilan bertarung yang lebih kuat kepada orang tua buta itu dalam membunuh makhluk abadi. Tetapi setelah beberapa pertimbangan, Lu Chen akhirnya tidak melakukan itu, dan tidak mengungkapkan apapun tentang keterampilan tempur pembunuh abadi kepada orang tua buta itu. Alasannya sangat sederhana, Xie Wuneng mengajarkan keterampilan bertarung membunuh makhluk abadi, dan musuh Xie Wuneng adalah nenek moyang naga yang patah. Patriark naga patah akrab dengan Xie Wuneng, jadi dia harus tahu bahwa keterampilan bertarung membunuh makhluk abadi adalah keterampilan unik Xie Wuneng. Karena Lu Chen tidak punya pilihan selain menunjukkan keterampilan pembunuhan abadi di depan umum, tidak ada yang perlu dikatakan, dan cepat atau lambat Patriark Duanlong akan datang ke rumahnya. Jika Lu Chen mewariskan keterampilan bertarung membunuh makhluk abadi kepada orang tua buta itu, begitu keterampilan itu bocor, itu akan membawa kerugian yang tak ada habisnya bagi orang tua buta itu. Oleh karena itu, Lu Chen memilih untuk tidak mengajari orang tua buta itu keterampilan bertarung membunuh makhluk abadi, dan itu sudah cukup bagi orang tua buta untuk mengembangkan makhluk abadi di Cao Tianlin dengan damai, tidak perlu menambahkan bahaya tersembunyi pada orang tua buta itu. Orang tua buta itu adalah ahli ilmu pedang, tetapi setelah dia datang ke alam abadi, dia tidak perlu lagi menggunakan santian. Dia hanya dengan santai mengembangkan keterampilan ilmu pedang tingkat rendah, jadi kekuatan tempurnya tidak terlalu kuat. Tapi Lu Chen tidak memiliki keterampilan bertarung pedang yang lebih baik selain memotong makhluk abadi. Jadi dia harus mengajari orang tua buta itu untuk membela diri dengan Mie Sikuan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua buta itu, Lu Chen melarikan diri sampai dia mencapai persimpangan hutan Cao Tian dan lembah darah, lalu berhenti, dan memandang Linghua yang telah mengantarnya pergi dengan sedikit keengganan. Kamu kembali, tidak akan lama, aku akan mengirimkan salurannya. Lu Chen menarik Waner dan mengatakan ini pada Linghua. Waner pasti ingin pergi bersamanya, tapi Linghua bukan miliknya, dan dia tidak berhak meminta Linghua pergi bersamanya. Terlebih lagi, Linghua adalah bakat yang dikembangkan oleh Ling Shen dengan seluruh kekuatannya, dan masa depan seni bela diri sangat cerah, jadi dia tidak ingin menunda Linghua. Dia tahu bahwa Linghua memiliki ambisi dan selalu ingin menjadi lebih kuat, jadi berada di sisi Ling Shen akan memberinya kesempatan ini. Meskipun ada beberapa masalah dengan Dewa Roh, itu selalu datang dari alam atas, dan pasti ada cara untuk membuat Linghua lebih kuat, tidak ada keraguan tentang itu. Saya ingin pergi bersama Anda. Tanpa diduga, Linghua menggelengkan kepalanya dan berkata demikian. Kamu adalah orang yang dia tunjuk untuk dilatih, jika kamu ikut denganku, mengapa dia tidak mengebom kamu? Lu Chen berkata dengan sedikit terkejut. Temperamennya telah berubah sekarang, dia hanya ingin pergi, dan dia tidak lagi peduli padaku. Tidak masalah apakah aku di Cao Tianlin atau tidak. Linghua berkata lagi, sudah lama sekali aku tidak melihat saudara-saudara Legiun, dan ada juga 1000 anak panah dari klan rohku. Aku ingin bertemu mereka. Masalahnya, jika dia tahu kamu sudah pergi dan tidak pernah mengajarimu lagi, bukankah kamu akan rugi banyak? Lu Chen bertanya, apa yang harus diajarkan, sudah dia ajarkan, dan apa yang tidak boleh diajarkan, tidak akan pernah dia ajarkan. Kata Linghua. Ternyata dia masih memiliki sesuatu dari dasar kotak yang belum dia keluarkan. Kata Lu Chen, memang ada, tapi itu tidak penting lagi. Beberapa hal tidak berguna meskipun dia mengajarinya. Hal itu membutuhkan kerjasama dari beberapa orang jenius dan harta karun agar bisa berguna bagiku. Linghua berhenti sejenak, lalu berkata, dan para jenius serta harta karun itu tidak ada di alam abadi, mereka harus ditemukan di alam atas. Karena itu, Lu Chen tidak menolak Linghua lagi, dia sudah lama ingin menjaga Linghua di sisinya. Segera, Lu Chen memimpin kedua gadis itu ke lembah darah dan terbang langsung menuju Penglai Wonderland. Melewati lembah darah, terbang di atas jurang kematian, akhirnya kembali ke Penglai Fairyland dan memasuki Tanah Zuzu. Namun, ketika dia hendak terbang ke gerbang abadi bintang surgawi, ketika dia terbang di atas gunung peri yang tinggi, seseorang tiba-tiba terbang dari gunung peri dan menghalangi jalan Lu Chen. Orang itu memiliki aura yang menakutkan dan memegang pisau peri di tangannya. Ternyata itu adalah kenalan lama Xie Wuneng. Terima kasih senior, kamu tidak berada di puncak Suangshui, mengapa kamu datang ke Susu lagi? Lu Chen memandang Xie Wuneng, sangat terkejut. Xie Wuneng tinggal dalam pengasingan di puncak Suangshui untuk menghindari Patriark Naga Patah yang kuat. Terakhir kali dia keluar, itu sebenarnya untuk mengusir orang sungguhan yang mendominasi, dan bahkan mengambil risiko untuk menghajar musuh. Dan kali ini,
Kenapa keluar? Kamu mengatakan bahwa ketika semuanya sudah stabil, kamu akan membawa tuanmu ke puncak Suangsue untuk menemuiku. Tapi aku menunggu, dan pada akhirnya, tuanmu menghilang. Tuanmu adalah sahabatku. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak bisa mengabaikannya. Sebagai murid yang sombong, kamu harus tahu apa yang terjadi dengan si sombong, dan kamu harus memberitahuku juga. Xie Wuneng bertanya dengan wajah serius. Pada awalnya, dia membawa orang sungguhan yang mendominasi untuk menemukan Lu Chen, dan diam-diam menyuntikkan mesin energi ke orang sungguhan yang mendominasi untuk mencegahnya tersesat, tetapi dia tidak dapat menemukan orang sungguhan yang mendominasi. Bagaimanapun, Daois hanyalah seorang Earth Immortal, basis budidayanya terlalu rendah, dan pergi ke Zuzu adalah hal yang sangat berbahaya, itulah mengapa dia meninggalkan aura pada Daois. Kemudian, Daois pergi bersama Lu Chen, dan dia lupa menerima mesin Qi-nya, malah itu menjadi sarana baginya untuk merasakan di mana Daois berada. Namun, beberapa waktu lalu, aura yang dia tinggalkan pada orang asli yang mendominasi tiba-tiba menghilang, dan dia tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi. Hanya orang mati yang akan membuat seluruh aura dalam tubuhnya hilang, termasuk aura yang ditinggalkannya. Tuanku, menyebut guru, ekspresi Lu Chen berubah, dan dia tidak bersembunyi dari Xie Wuneng, dan segera memberitahu orang asli yang mendominasi bahwa dia telah tersesat ke alam atas satu persatu. Ke alam atas, ya Tuhan, tidak menyenangkan untuk mengatakan bahwa alam atas itu tidak menyenangkan. Jika kamu tidak mengembangkan tubuh dewa, kamu tidak dapat bertahan hidup di alam atas. Saudara Dominering hanyalah makhluk abadi tingkat rendah, sama sekali tidak ada cara untuk bertahan hidup jika dia tersesat ke alam atas, hanya kematian. Xie Wuneng sangat terkejut dan berduka karena kehilangan sahabatnya. Alam atas bukanlah tempat di mana makhluk abadi bisa pergi. Jika orang sungguhan yang mendominasi pergi, dia mungkin sudah mati. Alam atas memang sangat berbahaya, tapi tidak ada tekanan di alam atas. Yang abadi masih bisa hidup. Tuanku belum tentu harus mati. Lu Chen menghela nafas, lalu berkata, selama tuanku lebih pintar di alam atas, dia akan mati 10 kali lipat. Jika tidak ada kehidupan, itu tidak akan terjadi, paling-paling itu hanya jalan keluar yang sempit. Lihatlah betapa santainya dirimu, seolah-olah kamu pernah ke dunia atas. Xie Wuneng memandang Lu Chen, matanya selalu menunjukkan bahwa Lu Chen sedang membual. Siapa yang tidak tahu bahwa alam atas sangat berbahaya, dan tidak cocok bagi makhluk abadi untuk pergi ke alam atas. Bahkan jika Lu Chen memiliki jalan ke alam atas, dengan kepala cerdas Lu Chen, dia tidak akan mengangkat kepalanya ke alam atas, bukan? Lu Chen adalah keturunan 9 naga, dan cepat atau lambat dia akan mengolah tubuh dewa, dan dia dapat secara resmi memasuki dunia melalui jalan abadi Tongtian. Sejujurnya senior, saya memang pernah ke alam atas, tapi untungnya saya berlari kencang, kalau tidak saya akan mati. Lu Chen berkata jujur, nak, kamu sangat berani, kamu benar-benar bercanda tentang kehidupan abadimu sendiri. Xie Wuneng mengerutkan kening, dan berkata dengan menyesal, bahkan kamu, keturunan 9 naga, hampir tidak bisa tinggal di alam atas. Saudara Dao bahkan tidak bisa mundur di alam atas. Saya khawatir dia sudah lama mati. Petik 2. Tuanku mengetahui keberuntungan, mengubah nasib buruk menjadi nasib baik, dan selamat ketika dia menemukan peluang besar di alam atas. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, atau, tuanku telah menemukan tempat yang bagus di dunia atas dan menungguku untuk menyelamatkannya. Ketika Anda mengolah tubuh ketuhanan Anda dan memasuki dunia, Anda tidak tahu bahwa hari bunga bakung akan dingin di tahun monyet. Xie Wuneng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika saya memiliki keterampilan tempur untuk melawan dewa, mungkin saya bahkan tidak perlu mengolah tubuh dewa, dan langsung pergi ke alam atas. Lu Chen melirik Xie Wuneng, dan kemudian membuat lubang untuk Xie Wuneng. Sayangnya, saya tidak memilikinya, dan alam abadi mungkin juga tidak memilikinya. Saya tidak memiliki kekuatan untuk melawan Tuhan, jadi saya bisa jangan pergi ke alam atas untuk mencari tuanku terlebih dahulu. Keterampilan tempur anti-dewa. Mendengar ini, mata Xie Wuneng berbinar, seolah dia punya. Ya, jika saya memiliki keterampilan tempur tingkat dewa seperti itu, saya akan segera pergi ke dunia untuk mencari seseorang, dan saya tidak perlu menunggu sampai saya memiliki tubuh tingkat dewa. Lu Chen menatap Xie Wuneng, dan Hua Feng menekannya selangkah demi selangkah, hanya mencoba mendorong Xie Wuneng ke dalam lubang.
Karena Lu Chen tahu bahwa Xie Wuneng tidak mengajari Lu Chen selain keterampilan tempur membunuh makhluk abadi. Slashing Immortals adalah keterampilan tempur tingkat super dari peringkat abadi. Ia menyapu seluruh wilayah abadi dan mengalahkan lawan yang tak terkalahkan di seluruh wilayah abadi. Ini cukup tidak normal, namun Xie Wuneng masih memiliki kemampuan bertarung menekan bagian bawah kotak, yang menunjukkan bahwa dia lebih kuat dari Zanxian, dan Lu Chen selalu menginginkan ini. Tetapi pada awalnya Xie Wuneng menolak untuk mengajarkannya, dan dia harus mencapai level tertentu dan mampu mengikatnya sebelum dia dapat menyerahkan keterampilan unik yang paling dasar. Tapi Lu Chen memberi Xie Wuneng sejumlah pantom Blue Divine Iron, dan Xie Wuneng memanfaatkannya, jadi dia berubah pikiran, tapi Lu Chen harus bisa mengaktifkan pisau Zanxian yang ke-41. Pada saat itu, ranah Lu Chen tidak cukup baik, dan dia tidak dapat memotivasi pedang ke-41 Zanxian, jadi dia harus menyerah. Terakhir kali saya melihat Xie Wuneng, tetapi karena majikan ada di sisi saya, Xie Wuneng merasa tidak nyaman untuk memenuhi janjinya, jadi saya harus menyerah. Setelah itu, sang master terjebak di dunia atas, dan kemudian ada begitu banyak hal sehingga Lu Chen bahkan lupa mencari Xie Wuneng. Tapi kali ini, ketika Lu Chen kembali ke Zuzu, rencana selanjutnya adalah pergi ke puncak Suangshui untuk mencari Xie Wuneng untuk memenuhi janjinya. Sekarang Xie Wuneng mengambil inisiatif untuk datang ke pintu, itu akan menyelamatkan masalah. Namun, Xie Wuneng mengkhawatirkan orang asli yang mendominasi, dan suasana hatinya sangat buruk, jadi dia mungkin sedang tidak mood untuk memenuhi janjinya kepada Lu Chen. Oleh karena itu, Lu Chen sengaja menggali lubang untuk dilompati Xie Wuneng, agar Xie Wuneng secara sadar dapat memenuhi janji aslinya. Jika tidak, dengan tingkat kultivasi Xie Wuneng yang tinggi, Lu Chen tidak akan bisa memaksanya. Omong-omong, kamu ingin aku menekan skill tempur di bagian bawah kotak. Xie Wuneng juga menebak apa yang ingin dilakukan Lu Chen, jadi dia berkata dengan marah, jam berapa sekarang, hidup atau mati tuanmu tidak pasti, dan kamu masih menyimpan barang-barangku. Jika keterampilan tempur senior Xie sangat kuat dan berguna bagi saya untuk naik ke dunia demi menyelamatkan guru, saya secara alami akan menyerah. Kata Lu Chen, aku berjanji selama kamu menggambar denganku, aku bisa mengajarimu keterampilan bertarung terbaikku. Xie Wuneng melirik Lu Chen, dan berkata, apa yang saya katakan masih penting. Ketika Anda memiliki kekuatan tempur itu, datanglah kepada saya kapan saja. Tunggu, Lu Chen buru-buru berkata, mengoreksinya seperti ini, senior Xie mengatakan demikian pada saat itu, tetapi kemudian dia merevisi janjinya. Saya hanya perlu mendesak pisau ke-41 dari Immortal Zanxian agar memenuhi syarat untuk mendapatkan senior Xie. Bagian bawah keterampilan bertarung yang luar biasa, apakah itu berkat senior? Petik 2. Ngomong-ngomong, dorong pisau ke-41. Setelah diingatkan oleh Lu Chen, Xie Wuneng tiba-tiba menyadari, dan kemudian dia teringat manfaatnya mengambil Lu Chen, dan memang mengubah masalah dasi menjadi lebih mudah, pisau ke-41. Terima kasih senior karena telah mengingatnya. Melihat ekspresi Xie Wuneng seperti ini, Lu Chen tahu ada sesuatu yang terjadi. Saya sudah tua dan ingatan saya tidak terlalu bagus, tapi akhirnya saya ingat. Xie Wuneng sedikit tersipu, lalu terbatuk, dan berkata dengan serius, iya, selama kamu bisa mengaktifkan pisau ke-41, janjiku adalah aku akan menguangkannya untukmu. Masalahnya, kamu hanya di puncak keabadian sejati sekarang, dan kekuatanmu masih lemah. Hanya, di puncak Jinxian, kata Lu Chen. Sekarang, Xie Wuneng menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi tidak percaya, tidak mungkin, kamu mengerahkan paling banyak 30 atau lebih pisau sekarang, dan itu masih agak jauh dari 41 pisau. Bersikaplah realistis, izinkan saya mendorong Anda untuk melihatnya. Lu Chen menghunus pedang peri dan berkata begitu. Benar, itu pisau peri, pisau cadangan. Xie Wuneng juga bermain pisau dan menyukai pisau, dan dia juga kecanduan pisau. Jika Xie Wuneng mengetahui bahwa Lu Chen memiliki pisau setingkat artefak dan memintanya dengan cuek kepada Lu Chen, apakah Lu Chen akan memberikannya atau tidak? Hanya ada satu pisau ajaib, dan Lu Chen pasti tidak mau memberikannya padanya. Untuk menghindari situasi ini, yang paling tepat adalah mengeluarkan pisau peri. Selain itu, pisau cadangan hanya kelas atas dari peringkat peri, dan Lu Chen masih memiliki beberapa di tangannya. Jika Xie Wuneng menginginkannya, dia bisa memberikannya tanpa berkedip. Kalau begitu, Xie Wuneng melirik ke bawah,
lalu berputar ke bawah dan turun langsung ke Gunung Peri. Jangan mengayunkan pedangmu di ketinggian, agar tidak terlihat oleh orang lain, turunlah ke bawah. Lu Chen tidak banyak bicara, dan segera mengikuti, memasuki Gunung Peri yang lebat. Adapun Waner dan Linghua, tapi mereka berdua tidak mengikuti, mereka tetap berada di langit, dan membiarkan angin lewat untuk Lu Chen di bawah, jangan sampai orang lain ikut campur. Keterampilan tempur Xie Wuneng yang menekan pasti merupakan keberadaan rahasia, dan dia meminta Lu Chen pergi ke Gunung Peri di bawah untuk menghindarinya. Oleh karena itu, mereka berdua menebak apa yang dimaksud Xie Wuneng, jadi tentu saja mereka tidak akan mengikutinya, agar tidak menimbulkan masalah bagi Lu Chen. Di Gunung Peri yang lebat, Xie Wuneng berdiri di samping batu peri besar dan memberi isyarat kepada Lu Chen untuk memulai. Buka visinya, dorong pedang terkuatmu untuk memotong batu peri ini, dan kamu akan dianggap memenuhi syarat. Xie Wuneng menunjuk ke batu itu dan berkata demikian. Faktanya, potongan itu bukanlah batu peri biasa, melainkan batu peri hati ungu, yang jauh lebih kuat dari batu peri biasa, dan tidak dapat disentuh oleh makhluk abadi biasa. Xie Wuneng sengaja menemukan batu besi peri ini, hanya untuk menguji apakah kekuatan pedang Lu Chen cukup kuat, dan menambah banyak kesulitan pada Lu Chen. Jika Lu Chen hanya bisa menggunakan pisau ke-41, dia pasti tidak akan bisa memotong batu abadi hati ungu yang begitu besar, setidaknya dia harus menggunakan pisau ke-45. Terima kasih senior, kamu benar-benar tahu cara bertanya, dan kamu menemukan batu yang bagus. Lu Chen memandangi batu besar dengan tenda ungu berkilauan, dan tidak bisa menahan senyum kecut di sudut mulutnya, seolah dia sedang mengeluh tentang sesuatu. Lu Chen, keterampilan bertarungku di bagian bawah kotak berada di luar imajinasimu, tapi itu tidak mudah untuk didapatkan. Saat itu, Feng Changkong, keturunan 9 naga dari generasi sebelumnya, juga lulus beberapa ujian sebelum akhirnya mendapatkan keterampilan bertarung terbaikku. Kamu ingin mendapatkan warisan terkuatku, dan pedang ke-41 sudah menjadi kondisi minimum yang aku santai. Ini tidak termasuk ujian lainnya. Jangan mengeluh bahwa saya tidak menghitung apa yang saya katakan, dan saya memberikan ujian. Saya orang yang seperti itu. Oleh karena itu, percuma saja kamu mengeluh. Feng Changkong, mengeluh dengan cara yang sama sebelumnya, namun pada akhirnya kamu harus menuruti permintaanku. Xie Wuneng berkata tanpa mengubah wajahnya. Karena itu adalah prinsip senior Xie, mari kita uji, dan saya bisa menerimanya. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, tapi saya harap senior Xie dapat memberitahu saya berapa banyak tes yang ada dan apa masing-masing tes, sehingga saya dapat memiliki gambaran yang jelas di hati saya. Tes saya tidak tetap, semua seadanya, mungkin hanya ada 1, mungkin 2, mungkin lebih, saya tidak tahu tes selanjutnya apa. Xie Wuneng menatap Lu Chen, dan berkata, saya mendengar kabar buruk tentang mendominasi hari ini. Suasana hati saya sedang buruk dan ingin memukul seseorang. Tetapi Anda memilih titik ini untuk menanyakan sesuatu kepada saya. Menurut saya Anda sedang mencari untuk sesuatu yang harus diderita. Atau masokis. Yah, Lu Chen menamparkan kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa dia ceroboh. Saat ini, dia seharusnya tidak meminta sesuatu pada Xie Wuneng. Xie Wuneng sedang dalam mood yang buruk sekarang, jadi dia pasti memberinya masalah. Ada apa? Xie Wuneng adalah seorang veteran Daluo Jinxian. Dia biasanya dapat mengorbankan pisau ke-54 untuk membunuh yang abadi, dan rekor tertinggi adalah pisau ke-56, yang dapat membunuh makhluk abadi tingkat tinggi yang paling lemah. Sekarang Xie Wuneng mengatakan dia ingin memukul seseorang, jika dia melakukan tes aneh dan mengatakan dia ingin melawannya, itu akan sangat buruk. Dia hanya berada di puncak keabadian sejati sekarang, dan dia bahkan belum melewati keabadian emas, jadi bagaimana dia bisa mengalahkan Xie Wuneng? Inilah ritme pemukulan yang benar. Cepatlah, aku tidak punya waktu untuk membuang waktu bersamamu. Xie Wuneng berkata dengan tidak sabar. Yah, aku tidak melihat almanak hari ini, jadi keberuntunganku mungkin sedikit kurang beruntung. Bisakah aku memilih hari baik lainnya dan kemudian menemukan senior Xie? Lu Chen menggaruk dahinya, lalu bertanya dengan lemah. Saya melihat almanak hari ini adalah hari keberuntungan zodiak, dan Anda dapat menggunakan pisau Anda. Tanpa diduga, Xie Wuneng tidak memberi Lu Chen kesempatan untuk mundur, dan langsung memblokir punggung Lu Chen. Suasana hati saya sedang buruk hari ini, dan membuat pengecualian untuk memberi Anda kesempatan. Saya harap Anda memanfaatkannya, jika tidak hari baik berikutnya,
menurut pendapat saya, adalah saya tidak tahu apakah ini tahun monyet. Petik 2. Karena senior Sie telah membaca almanak, hari ini pasti hari yang baik, jadi saya tidak boleh melewatkannya. Lu Chen tersenyum, karena senior Sie memasuki lubang dengan lancar, tidak perlu bertindak lagi. Segera, dia mengangkat pedangnya, mengarahkannya ke batu abadi hati ungu, dan bersiap untuk. Nak, apakah kamu akan dipenggal? Apakah kamu melupakan sesuatu? Xie Wuneng mengerutkan kening dan tidak bisa tidak mengingatkannya. Apa itu? Lu Chen bertanya. Penglihatan. Penglihatan berbentuk naga yang unik untuk keturunan 9 nagamu. Jika kamu tidak membuka visinya, dan tidak menggunakan kekuatanmu hingga kapasitas penuh, kamu dapat mengaktifkan pisau ke-41 dari pembunuh abadi. Xie Wuneng berkata dengan marah. Saya ingin mencoba efek memecahkan batu peri tanpa membuka penglihatan. Lu Chen terkekeh, tapi tiba-tiba mengagumi seseorang di dalam hatinya, dan itu adalah Feng Changkong. Feng Changkong telah tinggal di puncak Suangshui selama ratusan tahun, dan bergaul dengan Xie Wuneng selama ratusan tahun, tetapi dia menyimpan rahasia pertempurannya begitu ketat sehingga dia benar-benar tidak dapat menerimanya. Jika tidak, Xie Wuneng tidak mengingatkan Lu Chen untuk membuka penglihatannya, tetapi untuk memulai pertempuran. Dari luar, badan perang mirip dengan penglihatan, dan sulit dibedakan. Jika pemilik badan perang tidak memberitahu, orang luar tidak akan tahu. Xie Wuneng jelas tidak tahu tentang anomali berbentuk naga, tapi sebenarnya itu adalah tubuh pertarungan berbentuk naga. Tubuh pertarungan lebih kuat daripada penglihatan, dan dapat meningkatkan kekuatan lebih banyak, atau memiliki bonus pertahanan. Misalnya, tubuh pertarungan Unicorn Ming Yue adalah efek khusus dari bonus pertahanan. Feng Changkong dan Xie Wuneng saling memanggil saudara, dan tidak mengungkapkan rahasia pewaris 9 naga. Mereka sangat berhati-hati. Terserah kamu, asal kamu menyukainya. Jika kamu tidak dapat menggunakan 41 pisau untuk membunuh yang abadi, datanglah ke puncak Suangshui untuk menemukanku ketika kamu telah mencapai beberapa kesuksesan. Atau, jika kamu tidak bisa memotong batu peri, konsekuensinya akan sama. Xie Wuneng melihat bahwa Lu Chen tidak peduli, dan merasa bahwa orang ini berusaha menjadi berani, jadi dia menunjukkan sedikit rasa jijik, menunggu untuk melihat pertunjukan bagus orang ini. Dilihat dari pengalamannya, keabadian sejati tidak dapat didesak untuk mengalahkan pisau keabadian ke-41, bahkan di puncak keabadian sejati, setidaknya dia harus melangkah ke keabadian emas. Pada awalnya, ketika dia berada di negeri dongeng yang sebenarnya, dan kemudian di Feng Changkong, dia tidak memiliki pisau ke-41. Jika Lu Chen dapat memicu pisau ke-41, itu akan menjadi sangat tidak normal. Namun betapapun abnormalnya, tidak mungkin mengubah kelainan tersebut menjadi keajaiban. Batu abadi hati ungu yang besar itu. Mari kita hitung. Itulah kesulitan yang dia tambahkan pada Lu Chen, dan itu juga merupakan ujian pertama. Hanya Lu Chen, yang berada di puncak keabadian sejati, yang tidak akan pernah lulus. Kecuali Lu Chen mendesak pedang ke-45 dari pembunuh abadi, pedang itu tidak akan cukup kuat untuk membelah batu abadi hati ungu. Namun, saat dia menunggu Lu Chen mundur saat menghadapi kesulitan, Lu Chen sudah bergerak dengan pisau panjang yang dia angkat tinggi-tinggi. Membunuh abadi. Dengan satu tebasan, tekanan peri runtuh, langit peri meledak, dan ratusan retakan membentang di mana-mana. Berat bilahnya membuat Xianshan gemetar di bawah tekanan, membuat Xie Wuneng langsung membuka matanya. Ini, pisau ke-45, bagaimana mungkin? Xie Wuneng sangat terkejut hingga dia tidak mempercayai induksinya, dan bahkan menjadi curiga. Alam burung Lu Chen terlalu rendah, dan kekuatannya seharusnya lemah. Dia tidak bisa mengaktifkan pisau ke-41 Zanxian, jadi bagaimana dia bisa mengaktifkan pisau ke-45? Tapi dia telah tenggelam dalam keterampilan bertarung membunuh makhluk abadi selama puluhan ribu tahun, bagaimana mungkin dia tidak tahu pisau mana yang ditebas Lu Chen? Pertanyaan-pertanyaan kontradiktif seperti itu, pada saat itu, hanya dapat ditumbuhkan pada halusinasi. Itu pasti karena aku terlalu khawatir dengan orang sungguhan yang mendominasi, yang membuatku berhalusinasi. Ledakan. Juga pada saat itu, bilahnya menebas batu abadi hati ungu, dan suara keras yang menghancurkan langit bergema ke segala arah. Bilahnya menebas, memotong batu abadi hati ungu, seperti bambu patah, dan jatuh dengan satu tebasan. Batu abadi hati ungu sangat keras, bilah-bilahnya jatuh darinya, dan kekuatan bilahnya terus-menerus melemah, tetapi ketika kekuatan bilahnya habis,
ia hampir tidak bisa dipotong menjadi dua bagian. Tidak mungkin. Apakah ini kekuatan peri sungguhan? Saya yakin saya tidak terpesona. Tanpa kekuatan di atas Golden Immortal, bisakah kamu mengaktifkan pedang ke-45 dari Immortal Slayer? Saat itu, Xie Wuneng merasa wajahnya ditampar, dan sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara sama sekali. Xie Wuneng memiliki kekuatan untuk membuka potongan ke-45 pedang abadi ketika dia menerobos Daluo Jinxian. Ada 4 tingkat keabadian tingkat menengah, Yuanxian, abadi sejati, Jinxian, dan Daluo Jinxian. Dan Daluo Jinxian adalah titik balik bagi makhluk abadi tingkat menengah, dan juga memiliki tingkat kekuatan yang sangat tinggi. Jarak dari Jinxian sangat jauh, dan samar-samar mendekati level keabadian tingkat tinggi. Oleh karena itu, setelah Xie Wuneng menembus seluruh negeri ajaib Luo Jin besar, kekuatannya meningkat dengan selisih yang besar, yang sangat besar sehingga dia dapat mengaktifkan pedang Zanxian yang ke-54, dan bahkan ketika dia dalam kondisi yang sangat baik, dia mampu untuk memberikan pedang ke-55 kepadanya. Didesak keluar, pisau ke-55 untuk membunuh yang abadi bukanlah batas Xie Wuneng. Xie Wuneng pernah mengaktifkan pedang ke-56, dan hanya itu yang mengaktifkannya satu kali. Kekuatan itu bahkan dapat membunuh makhluk abadi tingkat tinggi yang paling lemah sekalipun. Dan Feng Changkong, yang lebih berbakat, juga telah mencapai tahap akhir Golden Immortal, dan kekuatannya melonjak dengan cepat. Hanya dengan begitu dia bisa mengaktifkan pisau ke-45, yang sudah menjadi cabul. Tapi bagaimana dengan Lu Chen? Puncak peri yang sebenarnya sudah cukup. Tidak perlu membuka visi. Jika penglihatannya terbuka penuh, bukankah itu lebih dari 45 pisau? Generasi keturunan 9 naga ini bahkan lebih sesat dari Feng Changkong. Ini hanya keberuntungan. Menghadapi keterkejutan Xie Wuneng, Lu Chen mengambil kembali pisau peri itu, membawanya di bahunya, dan berkata sambil tersenyum, "Ya, sebenarnya aku memotong pisau ke-45, dan aku cukup beruntung untuk memotongnya." Hati ungu abadi batu dibelah, dan ujiannya telah dilewati. Juga, kondisi senior Xie adalah pisau 41, aku telah melampaui batas, jadi haruskah aku diberi hadiah? Jika kamu ingin mendapatkan hadiahku, kamu masih memiliki hadiah, ujian yang harus dilewati. Xie Wuneng kembali sadar, menenangkan diri, dan berkata lagi, bukannya aku harus menetapkan ambang batas yang lebih tinggi untukmu, itu benar-benar milikku. Misteri keterampilan bertarung di bagian bawah kotak terlalu tinggi untuk dipraktikkan oleh orang biasa. Jika Anda tidak dapat memenuhi standar itu, saya akan mengajari Anda. Tidak ada gunanya memberikannya kepada Anda, dan saya tidak ingin meneruskannya kepada Anda. Kenapa kamu tidak membuang waktu, lepaskan saja uji coba yang paling sulit, dan putuskan apakah aku bisa mendapatkan keahlian unikmu yang paling dasar. Lu Chen berhenti sejenak, lalu berkata, saya adalah keturunan 9 naga, dengan bakat dan pemahaman yang baik, dan saya dapat memahami bahkan keterampilan tempur paling canggih sekalipun. Bakat Feng Changkong sangat tinggi, tapi dia tidak memahami kemampuan bertarungku yang paling dasar. Bandingkan dirimu dengan Feng Changkong. Saat Xie Wuneng berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan cepat mengubah kata-katanya, tentu saja, kamu sedikit lebih baik daripada Feng Changkong. Lagi pula, ketika Feng Changkong mengaktifkan pisau ke-45, itu adalah tahap tengah dari pedang emas. Kekal, jadi, apa yang Feng Changkong tidak bisa lakukan, saya mungkin tidak bisa melakukannya. Lu Chen sangat percaya diri, dan terus mengucapkan terima kasih karena tidak kompeten. Jika tidak ada kecelakaan, Xie Wuneng akan melakukan ujian tersulit yang dia jalankan, selama Lu Chen lulus, dia akan lulus. Jika tebakan Lu Chen benar, ambang batas terakhir yang ditetapkan oleh Xie Wuneng adalah bersaing dengan Lu Chen dan menguji kekuatan bertarung Lu Chen. Namun, Xie Wuneng adalah puncak dari veteran Daluo Jinxian, dan ada tanda-tanda samar untuk menerobos lagi. Dalam kompetisi sebenarnya, Lu Chen bukanlah tandingan Xie Wuneng. Namun, selama Xie Wuneng tidak menggunakan pisau terkuat, bahkan jika Lu Chen tidak bisa mengalahkannya, dia mungkin tidak bisa melawan. Oleh karena itu, Xie Wuneng perlu menggali lubang. Jika Xie Wuneng mengambil inisiatif untuk menyerahkan pedang terkuatnya, atau jika dia tidak membuka penglihatannya, Lu Chen akan memiliki kesempatan. Oke, bakatmu lebih tinggi dari Feng Changkong, dan kuharap kamu bisa melakukan apa yang Feng Changkong tidak bisa lakukan. Xie Wuneng menunjukkan pisau panjangnya,
menatap Lu Chen dan berkata, awalnya, aku memberimu kesulitan uji coba semakin meningkat, tetapi jika Anda ingin solusi cepat, maka saya akan memuaskan Anda. Ayo, uji coba terakhir adalah untuk bertarunglah denganku. Xie, aku ingin melihat kemampuan bertarungmu yang sebenarnya. Petik 2. Senior Xie adalah puncak dari Daluo Jinxian, dua alam besar lebih tinggi dariku, bagaimana aku bisa mengalahkanmu? Lu Chen tersenyum kecut, lalu berkata, diperkirakan senior Xie bisa menghancurkanku dengan tangan kosong dan tanpa pisau. Saya seorang pendekar pedang, dan saya harus menggunakan pisau saat menembak. Saya tidak terbiasa menggunakan tangan kosong. Xie Wuneng berkata lagi, kamu dan aku sama-sama menggunakan keterampilan tempur pembunuh pedang. Jika aku ingin menguji kemampuan keterampilan tempurmu, aku harus menggunakan pisau untuk benar-benar mengujinya. Senior Xie paling banyak bisa mengorbankan pedang ke-56, yang mampu memenggal kepala bahkan makhluk abadi tingkat tinggi yang lemah. Jika senior Xie memberiku satu, aku akan menyelesaikan betisnya secara langsung, dan masih menjalani ujian. Lu Chen memandang Xie Wuneng, dan berkata dengan marah, senior Xie, jika kamu tidak ingin meneruskan keahlian unikku, katakan saja, mengapa mempersulitku? Jika aku tidak ingin mewariskan keterampilan tempurmu yang tersembunyi, aku akan menolakmu sejak kamu belajar di puncak Suangshui, apalagi membuatnya begitu merepotkan. Xie Wuneng juga memandang Lu Chen dengan marah, dan berkata lagi, sebenarnya, level normalku adalah pisau ke-54, bagaimana dengan pisau ke-55 atau 56, itu harus dalam kondisi yang sangat baik agar bisa diaktifkan, dan jarang digunakan pada waktu biasa. Keluarlah, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Petik 2. Saya mampu mengorbankan pisau ke-45. Jika Anda mengorbankan pisau ke-54 dengan santai, saya akan melakukannya seekor anak sapi. Lu Chen berhenti, dan kemudian dia mengungkapkan niat sebenarnya untuk menggali lubang. Mundur, jika senior Xie adil padaku, dia harus sama denganku, hanya mengorbankan pedang ke-45, dan lihat pedang siapa yang lebih kuat, lalu lepaskan aku. Saya yakin saya kalah. Petik 2. Jangan membodohiku, nak. Kamu hanya bisa menipu anak-anak dengan pikiran hantumu, tapi kamu tidak bisa membodohiku. Xie Wuneng menatap Lu Chen, dan berkata dengan marah, kamu bahkan tidak bisa membuka penglihatannya sekarang. Mendesak pisau ke-45, jika Anda membuka penglihatan, itu akan lebih dari pisau ke-45. Anda ingin menipu saya agar menggunakan pisau ke-45 untuk bersaing dengan Anda. Anda benar-benar mencari orang yang salah, saya tidak akan menjadi orang yang salah, tertipu olehmu. Petik 2. Baiklah, jujur saja, aku akui, jika aku membuka vision, aku bisa mengaktifkan pisau ke-47. Melihat dia terlihat jelas, Lu Chen segera berubah menjadi wajah sedih, dan berkata, senior Xie, kamu dapat menggunakan pedang ke-47 untuk bersaing denganku, dan lihat. Pedang siapa yang lebih kuat? Tidak, anakmu bukan orang yang jujur, aku tidak percaya apa yang kamu katakan. Xie Wuneng mendengus, lalu berkata, aku akan mengujimu dengan kekuatan bertarungku yang biasa. Jika kamu tidak bisa memaksaku untuk bermain imbang denganku, maka ujian ini akan mengujimu. Aku tidak bisa lulus. Aku akan tetap memberimu kesempatan, jadi kamu bisa kembali dan berlatih keras. Dunia sedang tinggi, temui aku lagi. Petik 2. Itu kentut. Jangan bilang kamu memotongnya dengan pisau ke-54, bahkan jika kamu memotongnya dengan pisau ke-47, aku mungkin tidak bisa menahannya. Kamu adalah dua alam besar yang lebih tinggi dariku, dan tingkat kekuatanmu berjarak 18 blok dariku, dan kamu masih berusaha sekuat tenaga, kamu dapat membunuhku secara langsung. Lu Chen berkata dengan marah, terus bekerja keras untuk menggali lubang, dan jangan pernah menyerah sampai saat-saat terakhir. Tentu saja aku akan membiarkanmu melakukannya. Aku tidak membuka visi, jadi kamu bisa membukanya sesukamu. Xie Wuneng tersenyum tipis, dengan sedikit arogansi di senyumannya.